Hai semuanya, kembali lagi bersama gua Leo. Bagi kalangan gamers, pasti sudah tidak asing lagi bila mendengar nama PlayStation. Yap, PlayStation adalah sebuah perangkat konsol video game yang sangat populer hingga saat ini. Walaupun pasar gaming saat ini lambat laun telah beralih ke perangkat PC atau perangkat handphone, namun pesona bermain game di PlayStation masih saja diminati para pecinta game di seluruh dunia. Dengan menghabiskan waktu dengan duduk berjam-jam memainkan game-game PlayStation merupakan hal yang paling mengasyikkan. Apalagi sekarang memainkan game PS5 menjadi favorit bagi semua orang. Tapi, tahukah Anda siapakah sebenarnya pendiri di balik konsol game ini? Sejarah PlayStation dimulai dari seorang bernama Ken Kutaragi. Ia dikenal sebagai penemu PlayStation, sebuah konsol game yang dikenal sebagai salah satu konsol game paling laris manis di dunia yang diproduksi oleh Sony. Namun, di balik kisah penemuan tersebut, ia hampir dipecat akibat menciptakan PlayStation. Dan bagaimana kisah di balik terciptanya konsol game PlayStation? Ken Kutaragi lahir pada tahun 1950 dari pasangan yang bekerja di sebuah pabrik percetakan kecil yang ada di kota Tokyo. Sejak kecil, Ken Kutaragi dikenal sebagai anak yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Ia sering membongkar sendiri mainannya dan memperhatikan setiap bagian serta cara kerja mainan tersebut. Rasa ingin tahu dan ketekunan untuk belajar juga ditunjukkan semasa ia bersekolah. Dia digambarkan sebagai murid yang rajin, pintar, dan selalu mendapatkan nilai yang sempurna. Menyadari bakat anaknya tersebut, meskipun dengan keterbatasan kemampuan ekonomi, orang tua Ken Kutaragi terus mendukung bakat anaknya tersebut. Dengan memanfaatkan benda-benda dan mesin yang ada di pabrik, di sanalah Ken belajar dan mengeksplor banyak hal, serta semakin percaya bahwa bakatnya adalah di dunia mesin dan mekanika. Dari sifat ingin tahunya tersebut, akhirnya membawa ketertarikan Ken Kutaragi pada elektronika hingga dia dewasa. Dengan alasan itu pula, dia belajar dan lulus dari Tokyo Denki University dan mengambil jurusan elektronika. Setelah lulus dari universitas, Ken mulai bekerja di Sony Computer Entertainment pada tahun 1975. Dengan kecerdasan seperti itu, mudah saja bagi Kutaragi mendapatkan pekerjaan di Sony. Setelah menyandang gelar insinyur elektronika, di perusahaan itu juga Ken Kutaragi mendapatkan banyak pujian karena prestasi atas pengaruh besarnya pada proyek yang dijalankan perusahaan Sony. Namun, di waktu yang bersamaan, Ken mendapatkan informasi bahwa Nintendo sedang melakukan pengembangan game konsolnya secara diam-diam. Ken menjalin komunikasi dengan Nintendo dan mengerjakan proposal pengembangan proyek game konsol tersebut untuk menjalin kerjasama. Namun, tidak lama kemudian, Presiden Sony kala itu, Norio Oga, mengetahui hal tersebut. Seketika Ken merasa suasana menjadi gelap. Ia berpikir karirnya akan berakhir dan rencana proyek besarnya bersama Nintendo tidak akan pernah terwujud. Namun, siapa sangka di luar dugaan, Norio Oga justru memihak dengan keputusan Ken Kutaragi dan dia memasang badan di belakang Ken atas keputusan yang telah diambil dan siap menjalin kerjasama dengan Nintendo. Norio sepakat karena menurutnya ini adalah cara yang sangat bagus untuk memasuki industri video game. Tidak bisa dipungkiri kala itu Nintendo merupakan perusahaan yang menguasai industri video game dan salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan untuk melebarkan perusahaan Sony ke industri game adalah dengan menjalin kerjasama dengan Nintendo. Sejak saat itu Ken semakin bergairah dan mengerahkan segala dedikasinya untuk menyukseskan kerjasama perusahaan Sony dengan Nintendo. Kerjasama kedua perusahaan tersebut berjalan dengan lancar hingga melahirkan sekitar 100 model prototipe dan kedua perusahaan tersebut siap untuk mengumumkan proyek bersama mereka kepada dunia. Pada tahun 1991, industri video game sedang dalam euforia yang tak terbendung dan tepat pada tanggal 1 Juli 1991 tiba saatnya bagi Sony untuk benar-benar memasuki industri video game. Pada Consumer Electronics Show di Chicago, Sony tampil percaya diri di panggung dan mengumumkan bahwa dalam kerjasamanya dengan Nintendo, PlayStation akan segera hadir dan siap memberikan warna baru di dunia video game. Kemudian pada tanggal 2 Juli 1991, kurang dari 24 jam setelah pengumuman oleh Sony, ribuan orang berkumpul untuk menantikan pengumuman dari Nintendo. Sony yakin bahwa pidato Nintendo akan membahas proyek besar mereka. Namun,
Tidak disangka-sangka, acara ini menjadi sebuah panggung pengkhianatan bagi Sony. Khususnya untuk Ken Kutaragi yang telah mengerahkan segalanya untuk kerjasama ini, ternyata Nintendo memiliki rencana lain. Mereka tiba-tiba memutuskan untuk bekerja sama dengan Philips, salah satu pesaing Sony. Dan Nintendo menyatakan tidak lagi bermitra dengan Sony seperti yang dijanjikan sebelumnya. Perusahaan Sony benar-benar tidak percaya, meskipun telah beredar rumor sebelumnya. Sony tetap percaya bahwa kontrak dan prototipe yang sedang mereka kembangkan bersama Nintendo akan tetap berjalan. Tapi kenyataannya berbeda. Nintendo telah membuat keputusan final dan mereka tidak akan bisa merubahnya. Mereka bahkan juga mengakui bahwa ada kesepakatan dengan Sony sebelumnya. Tetapi mereka memutuskan untuk tetap memilih Philips sebagai mitra masa depan mereka. Dan yang menyakitkannya lagi, Nintendo dan Philips menggunakan dan mengembangkan prototipe yang telah diciptakan oleh Ken Kutaragi bersama Sony. Hal ini benar-benar mengagetkan Sony, hingga salah satu eksekutif di perusahaan Sony berkata, semangat awal perjanjian ini adalah bahwa Sony dan Nintendo akan bekerja sama dalam mengembangkan teknologi. Namun, semangat perjanjian tersebut telah dilanggar. Terlepas apakah ini adalah strategi negosiasi atau apapun yang jelas, ini adalah kesepakatan yang bisa dikatakan sangat curang. Sulit untuk mempercayai apa yang telah diputuskan oleh Nintendo. Pasca peristiwa yang menjijikan tersebut, Ken Kutaragi sangat terpuruk. Kerja keras, kreativitas, dedikasi semuanya hancur dalam sekejap, dan dalam kondisi yang hampa, Ken mengingat kembali momen ketika ia menyaksikan putrinya bermain video game dan memberikan inspirasi untuk menciptakan karya game konsolnya sendiri. Di momen ini, ia kembali menemukan semangatnya. Semangat berkarya dan meraih mimpinya. Dia memiliki tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa ide dan visinya tentang konsol video game akan sukses. Ken berkomitmen untuk membawa Sony masuk ke industri ini, di industri video game, baik bersama ataupun tanpa Nintendo sekalipun. Pada tahun 1992 diadakan pertemuan antara Nintendo dan Sony untuk menentukan nasib PlayStation. Norio Oga selaku presiden Sony kala itu dan beberapa jajarannya menghadiri pertemuan tersebut. Pada momen ini, Ken berpesan kepada Norio jika Sony telah dikhianati dan dipermalukan di hadapan dunia. Di momen tersebut, Norio juga menyampaikan ke forum bahwa Sony tidak akan pernah mundur dari industri game dan kami akan terus maju. Tahun 1993, proyek Sony benar-benar dimulai. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengubah nama PlayStation dan digabungkan dengan menghilangkan spasi menjadi PlayStation. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sangkut paut dengan kesepakatan sebelumnya. Dan di bulan November 1993, Sony melalui Ken mendirikan Sony Computer Entertainment Incorporation yang khusus dibentuk untuk berfokus pada pengembangan video game dan hiburan digital. Setelah rampung, akhirnya konsol PlayStation benar-benar dipasarkan dan memulai debutnya di Jepang. Dan benar saja, kerja keras Ken bersama Sony benar-benar terbayarkan. Di hari pertama saja, PlayStation berhasil terjual habis dan hingga akhir tahun, PlayStation berhasil terjual sebanyak 300.000 unit. Dan gilanya lagi, PlayStation berhasil terjual 1 juta unit hanya dalam kurun waktu 6 bulan saja. Sejak saat itu, selama beberapa dekade berikutnya, Sony terus menyempurnakan dan meningkatkan konsol video gamenya, mulai dari PlayStation 1 hingga keluaran terakhir. Dengan desain yang sangat elegan yaitu PlayStation 5, Sony terus mengalahkan pesaingnya, termasuk Nintendo, dan bahkan PlayStation 2 menjadi konsol video game terlaris sepanjang sejarah. Dan itu semua berkat seorang pria yang menolak melepaskan mimpinya meski telah merasakan sakitnya pengkhianatan. Dan meskipun ia telah pensiun dari Sony, namun hingga saat ini karyanya masih dapat kita rasakan, dan karyanya juga mengubah wajah industri video game serta memberikan kita semua kenangan yang tak terlupakan. Dialah orang di balik lahirnya PlayStation, yaitu Ken Kutaragi, mendapat julukan The Father of PlayStation. Pesan inspiratif dari kisah Ken Kutaragi dan PlayStation yaitu, teman-teman, kisah Ken Kutaragi dan perjalanan di PlayStation bukan sekedar cerita tentang konsol game yang sukses. Ini adalah kisah tentang mimpi, kegagalan, ketekunan, dan akhirnya kesuksesan. Berikut adalah beberapa pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari perjalanan emosional ini. Pertama, mimpi bisa membentuk masa depan. Ken Kutaragi membuktikan bahwa setiap perubahan besar dimulai dengan mimpi. Mimpi untuk menciptakan pengalaman bermain game yang lebih baik mendorong inovasi dan perubahan.
Yang kedua, kegagalan bukan akhir, melainkan awal baru. Gagalnya kerjasama dengan Nintendo bisa membuat banyak orang menyerah. Tetapi, Ken Kutaragi melihatnya sebagai peluang baru. Terkadang, kegagalan adalah tiket menuju petualangan yang lebih besar. Lalu yang ketiga itu adalah inovasi mengubah permainan. PlayStation membawa inovasi melalui penggunaan CD-ROM dan desain yang unik. Ini mengajarkan kita bahwa dengan berani memecahkan batasan, kita dapat mencapai sesuatu yang luar biasa. Yang keempat, bersaing dengan keberanian. Saat PlayStation diperkenalkan di pasar global, ada ketidakpastian besar. Namun, keberanian untuk bersaing dan percaya pada produk mereka membawa kesuksesan. Yang kelima, ketekunan sebagai kunci kesuksesan. Dalam menghadapi tantangan dan rintangan, baik Ken Kutaragi maupun pihak PlayStation terus berjuang. Ketekunan adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Yang keenam, warisan sebagai inspirasi. PlayStation bukan hanya tentang konsol game, tetapi tentang warisan dan inspirasi. Setiap langkah PlayStation selalu dipandu oleh semangat dan inovasi dan keunggulan. Melalui cerita ini, mari kita belajar bahwa setiap perjalanan penuh liku tidak hanya mengajarkan kita bagaimana menghadapi kegagalan, tetapi juga bagaimana merayakan kesuksesan. Mari terus bermimpi besar, berani menghadapi tantangan, dan menginspirasi dunia seperti Ken Kutaragi dan PlayStation telah melakukannya. Semoga kita semua bisa mengejar impian kita dengan semangat yang sama. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai tuntas. Semoga kita bisa sukses di petualangan kita masing-masing. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.